Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doanya meminta kepada Allah, waj'alil ilma muqtadana bihukmi dzauqi fi fahmi sirri ma'nal ma'iyyah. Jadikan ilmu agama itu sebagai pembimbing kami agar, ini yang penting, agar kami memahami bahwa kami selalu ingin dan memastikan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama atau mempelajari atau yang memiliki ilmu agama, bahwa tidak serta-merta ketika kalian menjadi alim lalu kalian akan selamat di sisi Allah. Tidak serta-merta dan bukan jaminan ketika kalian merasa pintar lalu kalian masuk ke dalam surganya Allah. Karena di beberapa ungkapan peringatan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada juga orang yang pintar ilmu agama tetapi masuk neraka. Walaupun dipastikan oleh Allah bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di surga nanti setelah Nabi adalah para ulama. Di dalam ayat dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pemahaman-pemahaman tentang kebaikan daripada agama itu akan mengantarkan seseorang kepada kepastian di dalam menyikapi atau di dalam berperilaku di kehidupan ini. Kalau kita kembali kepada apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca dengan firman-Nya yang berbunyi Iqra. Iqra sejatinya bukan hanya dengan huruf. Iqra yang diinginkan oleh Allah sejatinya bukan hanya berbentuk bahasa. Tetapi ketika malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad Iqra, Nabi Muhammad bilang ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diulangi lagi, ya Muhammad Iqra, Nabi Muhammad kembali mengatakan saya tidak bisa baca. Untuk yang ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW diperintah membaca oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, baca. Nabi tetap mengatakan ma'ana biqari karena memang Nabi SAW tidak membaca huruf. Sengaja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengulangi Iqra, Iqra dan Iqra. Yang demikian itu untuk supaya menjadi perhatian bagi Nabi dan pembelajaran bagi umat setelahnya, bahwa membaca itu bukan hanya dengan huruf, membaca itu bukan hanya dengan suara, membaca itu tidak mesti dengan abjad, tetapi cara membaca yang paling penting lalu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan hatimu, bacalah dengan imanmu, bacalah Quran, bacalah hadis, bacalah kitab dengan keyakinanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Rasul, keyakinanmu kepada akhirat dan kehidupan di akhirat. Maka jika demikian pengertian Iqra, berarti orang yang tidak kenal huruf pun bisa membaca. Tetapi jika tidak difahami seperti ini,
maka orang yang pintar membaca sekalipun dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada apa yang dibacanya. Bukankah kita tahu orang yang ada di bebelahan bumi ini, pelaku-pelaku maksiat, mereka tahu, yaqra, mengetahui, bahkan dalilnya tahu, kalau begini ini haram, kalau begini ini dosa, kalau ini dilakukan ini begini, kalau ini wajib. Tetapi berapa banyak orang yang sudah tahu tetapi dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tahu Allah melarang tapi dia lakukan. Tahu ini wajib perintah dari Allah tapi dia tinggalkan. Apa manfaat daripada membaca seperti ini? Apa manfaat daripada Iqra seperti ini? Jika seandainya dia paham ini larangan Allah tapi tetap dilanggar, faham ini adalah perintah Allah tapi tetap ditinggalkan, maka tidak ada artinya Iqra yang seperti ini. Tetapi ketika seseorang membaca dengan keimanannya kepada Allah, dengan takwanya kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat, karena apa yang dibacanya akan membuahkan ketakwaan, keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran juga Allah menghimbau kita untuk berdoa, ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Yastami'una al-qawla, mendengarkan nasihat, mendengarkan himbauan, mendengarkan tausiah. Tapi seberapa banyak kita mendengarkan tausiah, tetap saja dilanggar. Seberapa banyak kita mendengarkan nasihat, tetap saja dilanggar. Maka mintalah kepada Allah agar apa yang kita dengarkan dari kebaikan, lalu kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengerjakannya dan ikhlas dalam pekerjaannya.